Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Alamsyah dengan NIM 220209502098 dari kelas PTIKF. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan komunikasi data. Arsitektur dan protokol. Arsitektur dan protokol komunikasi adalah cara yang digunakan oleh sistem dan jaringan komputer untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dua arsitektur dan protokol komunikasi utama yang digunakan pada jaringan komputer adalah TCP atau IP dan oscillator. Arsitektur dan protokol komunikasi adalah dua konsep penting dalam jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer mengacu pada cara komputer dan perangkat lain di jaringan saling berkomunikasi, sedangkan protokol komunikasi adalah seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Dalam artikel ini, saya akan menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Dalam artikel ini, saya akan membahas arsitektur dan protokol komunikasi TCP atau IP dan oscillator dan memberikan perbandingan antara dua model tersebut. TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Arsitektur dan protokol ini terdiri dari 4 layer utama: layer jaringan atau network, layer transport atau transport, layer aplikasi atau application, dan layer antarmuka jaringan atau network interface. Arsitektur TCP atau IP adalah arsitektur terbuka yang digunakan di seluruh dunia dan biasanya digunakan pada jaringan internet. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis yang kami rangkum seperti bawah ini. Yang pertama, protokol lapisan aplikasi, yaitu protokol yang bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Domain Name System atau DNS, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau VTP, Telnet Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Simple Network Management Protocol atau SNMP, dan masih banyak protokol lainnya. Pada beberapa implementasi stack protokol seperti misalnya Microsoft TCP atau IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan interface Windows Sockets atau WinSock atau NetBIOS over TCP atau IP, atau bisa disebut juga NetBT. Yang kedua, protokol lapisan antar host adalah protokol yang berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sisi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Protokol lapisan Internetwork adalah protokol yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini misalnya Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, serta Internet Group Management Protocol atau IGMOP atau protokol komunikasi data. Yang keempat, protokol lapisan antarmuka jaringan adalah protokol yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam cakupan wilayah LAN atau seperti halnya internet dan juga token ring. MAN dan WAN seperti hal dial-up modem yang berjalan di atas public switch head telepon network atau PSTN.
Internet Service Digital Network atau ISDN, dan juga Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Baik, di sini ada protokol komunikasi dalam arsitektur TCP atau IP, meliputi yang pertama TCP, Transmission Control Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengontrol transmisi data antara aplikasi. Yang kedua ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk menggunakan data antara server dan browser. Yang ketiga ada UDP, User Datagram Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan singkat tanpa pengiriman ulang atau transmission yang dijamin. Yang keempat VTP, File Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer file antara host yang berbeda. Yang kelima ada IP, Internet Protocol. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar host yang berbeda. Yang keenam SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer email antara host yang berbeda. Di sini ada OSI Layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI Open System Interconnection Layer adalah model jaringan yang terdiri dari 7 lapisan, yaitu lapisan fisik, data link, jaringan, transport, session, presentation, dan aplikasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing lapisan. Yang pertama, fisik. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima bit melalui media fisik. Yang kedua, transport. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengontrol pengiriman data antara aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Protokol yang digunakan di lapisan ini adalah TCP dan UDP. Yang ketiga, data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket data melalui jaringan dan mencakup protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi. Yang keempat, session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menjaga koneksi antar aplikasi pada perangkat yang berbeda. Yang kelima, jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan dan mencakup protokol seperti IP. Yang keenam, presentation. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengubah format data ke dalam format yang bisa dibaca oleh aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Dan yang ke-7, aplikasi. Lapisan ini merupakan antarmuka antara pengguna dan jaringan yang mencakup protokol seperti HTTP, VTP, dan SMTP. Perbedaan TCP atau IP dan OSI Layer. TCP atau IP dan OSI Open System Interconnection adalah dua model referensi jaringan yang digunakan untuk membantu dalam pengembangan dan pemahaman arsitektur jaringan komputer. Meskipun keduanya mencakup beberapa konsep yang serupa, namun ada beberapa perbedaan antara TCP/IP dan OSI Layer. Di antaranya, yang pertama struktur layer. TCP/IP memiliki 4 layer: lapisan fisik, lapisan jaringan, lapisan transport, dan lapisan aplikasi. Sedangkan OSI memiliki 7 layer: lapisan fisik, lapisan data link, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi. Yang kedua, tingkat detail. OSI lebih terperinci dan memiliki lebih banyak layer sehingga memudahkan dalam pemahaman dan pembuatan perangkat jaringan yang kompleks. Sedangkan TCP atau IP lebih sederhana dan hanya memiliki 4 layer yang mudah dimengerti dan diimplementasikan. Yang ketiga, posisi. TCP atau IP dikembangkan sebelum OSI dan telah menjadi standar de facto untuk jaringan komputer. Sebaliknya, OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO
dan lebih merupakan panduan untuk pengembangan protokol jaringan. Perbedaan yang keempat, konsep TCP atau IP didasarkan pada konsep pengiriman paket, sementara OSI didasarkan pada konsep pengiriman pesan. Yang kelima, penggunaan. TCP atau IP umumnya digunakan pada jaringan lebih kecil seperti jaringan lokal atau LAN dan jaringan wilayah luas atau WAN. Sedangkan OSI digunakan pada jaringan yang lebih besar dan kompleks seperti jaringan global atau internet. Yang keenam, keterkaitan. TCP atau IP dan OSI tidak saling terkait secara langsung, namun keduanya memiliki beberapa layer yang memiliki fungsi yang sama, seperti lapisan jaringan dan lapisan transport, sehingga dapat saling melengkapi dalam implementasi protokol jaringan. Dalam praktiknya, baik TCP atau IP maupun OSI layer digunakan untuk mengembangkan jaringan komputer. Namun, perbedaan di antara keduanya perlu dipahami agar pengembangan jaringan dapat memilih model referensi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari laporan komunikasi data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.